Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebiasaan kita sebagaimana setiap harinya, yaitu kajian ba'da subuh kita. Insyaallah sebagaimana yang para pemirsa telah ketahui, hari Ahad ini yang akan menjadi narasumber kita sebagaimana biasanya ialah Ustadz Amri Fatmi dengan tema yaitu Islam dan iman dan sandaran hidup. Sebelum kita mulai, insya Allah saya akan mengingatkan kepada pemirsa bahwasanya dalam sesi kajian ini kita memiliki dua sesi, yaitu sesi yang akan disampaikan oleh Ustadz tentang tema yang telah disebutkan sebelumnya, dan insya Allah setelah itu sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, di mana para pemirsa bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat yang insya Allah nanti akan saya bacakan. Tanpa berpanjang kembali dalam mukadimah, insya Allah langsung saja kita beranjak ke sesi pertama, yaitu sesi yang akan insya Allah disampaikan oleh Ustadz Amri Fatmi. Kepada Ustadz, insya Allah waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-munfaridu bil khalqi wat tadbir wal wahidu fil hukmi wat taqdir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang berada di Jerman yang sudah selesai sholat subuh, alhamdulillah, ataupun di seputaran Jerman, di negara-negara Eropa, sekaligus juga saudara-saudaraku yang berada di Indonesia mungkin yang ikut kajian pada pertemuan kita kali ini di waktu duha. Nah, mudah-mudahan Allah jaga selalu kesehatan kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita, sanak saudara kita semuanya, orang-orang yang kita kenal dari segala hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali pada pertemuan kali ini pertemuan kita yang keempat ya. Kita akan membahas tentang masalah iman juga. Kita akan melihat fondasi-fondasi dasar ya daripada iman itu sendiri. Kalau boleh saya bahasakan adalah landasan filosofisnya untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ya yang terjadi dalam kisah kehidupan kita ataupun di sekeliling kita ketika kita melihat landasan-landasan dasar penting terhadap iman itu sendiri. Nah, khususnya mungkin yang kita tinggal di abad ini ya yang tinggal di Eropa juga ya, perlu kepada landasan-landasan berpikir yang jelas terhadap keimanan kita selaku seorang muslim. Saudaraku sekalian, saya ngambil topik tentang iman dan sandaran hidup setelah kemarin kita bicara tentang masalah identitas ya, identitas iman dan hubungannya dengan identitas kita. Nah, dalam pertemuan kali ini sejenak kita membahas tentang landasan dasar dari iman kita juga. Kalau boleh, pertanyaan yang ingin saya jelaskan dalam pertemuan kali ini adalah secara konkretnya, ya, kenapa seseorang itu mesti dia itu beriman. Ya. Kenapa seseorang itu mesti mempunyai keyakinan. Dan kenapa seorang itu mesti dia berakidah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap meyakini sebuah
meyakini dalam agama ini akan keberadaan Tuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau dalam Islam Allah beserta dengan Rasulnya. Saya akan bicara tentang tataran secara umum dulu, baru kemudian masuk secara khusus. Walaupun saya bicara masalah agama secara umum, tentu ini adalah sebenarnya merujuk kepada Islam yang kita inginkan. Saudaraku sekalian, melihat pada sejarah kehidupan manusia, sejak masa zaman dulu, bahkan seorang sejarawan Yunani, Plutarch, dia mengatakan bahwa sebelum ini, atau sebelum masa Yunani dulu, kita mendapatkan banyak kota-kota yang di dalamnya yang kadang dia tidak ada benteng, tidak ada tempat olahraga, bahkan tidak ada pusat ibu kotanya kadang. Nah, pusat pemerintahannya kadang tidak ada kota yang seperti itu, ada kota, tetapi tidak ada satupun kota dalam peradaban manusia yang tidak ada tempat peribadatan. Tidak ada tempat peribadatannya, tidak ada kota yang seperti itu dalam sejarah manusia dulu. Selalu saja ada tempat peribadatan. Nah, jadi kalau kita ingin belajar tentang manusia, atau manusia saat ini mempelajari tentang manusia zaman dulu, dia akan mempelajari tentang sesuatu yang selalu ada pada diri manusia, itu apa? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada sesuatu yang absolut, kalau boleh kita katakan, sesuatu yang absolut adanya. Terserah apakah yang dia percaya itu benar atau tidak. Nah, tapi ini menunjukkan kepada bahwa sesungguhnya kehidupan manusia, siapapun manusia dan kapan saja, dia sangat penting dalam hidupnya untuk bersandar dalam hidupnya kepada sesuatu yang absolut, bukan sesuatu yang relatif. Bukan sesuatu yang relatif. Kita lihat misalkan seorang sejarawan Barat terkenal, Yuduran, ya, dia banyak buku yang besar sekali, ensiklopedia sejarah bernama Story of Civilization. Dia menulis bahwa kalau kita ingin belajar tentang manusia, maka belajar dululah tentang Tuhan yang diyakininya. Ingin belajar tentang sebuah peradaban, belajar dulu tentang keyakinan daripada manusia yang tinggal di tempat itu yang melahirkan peradaban itu. Jadi masalah keyakinan terhadap Tuhan ternyata itu adalah core terpenting dalam kehidupan manusia sejak zaman dulu. Nah, apakah sampai saat ini? Boleh jadi sampai saat ini juga, dengan segala problem yang kita hadapi saat ini. Nah, intinya ingin kami katakan bahwa manusia dalam hidup, dia mesti secara fitrahnya kita katakan, untuk bersandar kepada sesuatu yang sifatnya adalah statis, absolut, tidak berubah, sesuatu yang pasti. Karena ada kepastian itulah maka bisa kita yakini. Kalau tidak ada kepastian, sesuatu yang sifatnya berubah, sesuatu yang tidak pasti, kita tidak bisa untuk meyakini. Jumpa kawan aja misalkan. Kalau kita tahu dia itu orang yang jujur berarti sebuah kepastian. Sudah kita kenal dengan baik, kemudian kita dapatkan suatu kejujuran, keikhlasan ada pada dirinya, orangnya integritas terhadap nilainya bagus, integritas terhadap akhlak bagus, kita akan percaya padanya. Kita akan siap untuk all out dengannya. Mau buat usaha apa saja, siap kita dengannya. Kenapa? Ya, saya mendapatkan suatu kepastian pada dirinya. Begitu juga kita cari jodoh misalkan. Cari jodoh, ya, kita dapat seorang calon kita, ya, kita mendapatkan sesuatu yang pasti pada dirinya, yang sesuatu yang pasti itu cocok dengan saya, kita akan memutuskan, siap saya untuk berjodoh dengannya, untuk menikah dengannya. Tapi kalau dapat seorang laki-laki yang serba nggak pasti, ya, kita tidak akan mampu buat apa-apa. Tidak ada kontrak bisa dibuat. Hanji kuring kalau kata orang Aceh, nggak bisa jadi orang. Nah, jadi kita nggak bisa buat koneksi apa-apa dengan ini. Jadi nilai filosofisnya adalah landasannya sebenarnya manusia itu perlu kepada yang absolut, yang pasti, yang dia itu tidak berubah. Kalau seandainya kita ketahui seorang itu bisa berubah nanti suatu saat, ataupun kita yakin dia pasti nggak lagi seperti itu saat ini, nah kita pun akan mikir-mikir dulu. Nah, begitu. Jadi fitrahnya kita dari sejarah manusia menginginkan ada sesuatu yang pasti,
sesuatu yang absolut tidak berubah, maka hari-hari kita juga ternyata secara fitrah kita, insting kita perlu kepada sesuatu yang pasti. Tanpa ada suatu kepastian, itu sungguh sangat menjadikan kita merana. Lihatlah orang yang selalu menanti, menunggu lama, kapan dia datang, nggak ada kepastiannya kapan, semua kita akan sulit, semua kita akan susah sekali. Nah, demikian adanya. Nah, dalam sejarah Islam juga kita dapatkan misalkan Ibnu Hisham dalam sejarah Islam menyebutkan bahwa dulu orang-orang kafir atau orang musyrikin sebelum datang Islam, mereka kan orang pagan, menyembah berhala, menyembah batu. Nah, kemana-mana saja mereka pergi, mereka banyak pergi ke Syam, pergi ke Yaman, negara yang jauh daripada mereka, perjalanan 1 bulan kadang. Nah, mereka itu selalu membawa atau ketika istirahat di suatu tempat, mereka itu akan mencari batu-batu yang paling besar di tempat mereka itu, ataupun batu-batu yang bagus mereka dapatkan untuk mereka kumpulkan, ya. Kemudian masa peristirahatan dalam perjalanan itu mereka nantinya mengagungkan batu itu, ya. Mereka selalu mencari 3 batu, ya. 3 batu, ya. 3 batu ibaratkan perwakilan daripada 3 Tuhan itu. Pada saat itu mereka sembah, ya, mereka agungkan batu itu, apa aja yang mereka dapatkan, pokoknya batu besar atau batu yang bagus itu mereka agungkan. Kemudian setelah itu 3 batu itu mereka pakai untuk al-qidr. Qidr itu adalah untuk memasak. Kita tahu kalau kita memasak di jalan atau di gunung, ya, kita akan cukup pada 3 kayu, 1, 2, 3 untuk kemudian bisa kita periuk di atasnya. Nah, mereka juga sama seperti itu. Ya. Jadi, para sejarawan mengatakan bahwa ini kan secara insting, manusia itu perlu kepada bersandar, ya. Pada saat perjalanan yang tidak pasti itu, ya, dia perlu sebuah harapan pasti. Dia inginkan itu. Ya. Walaupun kita dapatkan, ya, mereka bersandar pada sesuatu yang tidak pasti. Tetapi instingnya itu dari dalam ingin mencari sesuatu yang pasti, yang tidak pernah berubah dalam hidupnya. Ya. Nah, ini menyimpulkan kembali apa yang ingin saya katakan, ya. Insting manusia, fitrah manusia, dia mesti dalam hidupnya bersandar pada sesuatu hayyun la yamut, hidup yang tidak pernah mati, ya. Kemudian al-qawiyul qahhar, yaitu yang maha perkasa, ya. Maha perkasa, kemudian al-ghaniyu, yang maha memiliki segalanya. Sesuatu yang statis sifatnya. Karena ada sesuatu yang statis begini, kemudian sifatnya setelah itu absolut, ya, tidak terbatas, maka manusia membuat harapan kepada zat tersebut yang kita namakan dengan Tuhan Allah. Nah, pada saat perjalanan hidup manusia, ketika dia tidak mendapatkan zat yang benar untuk dia bersandar dalam hidup, maka dia akan mencari sandaran-sandaran lain yang dijadikan sebagai sesuatu yang absolut, tapi bukan absolut. Nah, ini kita akan lihat beberapa kisah bagaimana, ya, bagaimana manusia ketika dia tidak mendapatkan zat yang pasti, yang sifatnya absolut berupa Tuhan yang benar, ya, maka dia terpaksa dengan demikian tanpa dia sadari menyandarkan kehidupannya pada sesuatu yang tidak pasti, tapi dijadikan sebagai sesuatu yang pasti. Imbasnya nanti manusia akan selalu dalam kondisi tidak puas. Selalu manusia dalam kondisi haus. Selalu manusia dalam kondisi cemas. Serba tidak pasti. Dia ingin menyandarkan sesuatu, fitrahnya ingin menyandarkan kepada sesuatu yang pasti, tetapi dia dapatkan ternyata adalah yang tidak pasti adanya. Terus dia akan cemas dalam hidup. Kemudian akan dahaga. Dan tidak ada ketenangan sama sekali dalam hidupnya. Sedangkan orang yang beriman, pada saat dia menyandarkan dirinya kepada zat hayyun la yamut, yang hidup tidak akan mati, Tuhan yang memiliki segalanya, pemurah dan pengasih lagi, dia akan mendapatkan titik ketenangan yang pasti dalam hidupnya. Dalam sejarah Barat, saya ingin katakan sedikit, ya, dalam sejarah Barat, karena ini sejarah manusia abad ini, kita bicara tentang itu, bukan hanya saja gara-gara kita bicara dengan banyak kita yang bermukim di Barat, tapi
Dimanapun, kalaupun dengan orang timur sekalipun, kita mesti bicara perbandingan ini. Dalam sejarah Barat, di abad pertengahan, setelah abad pertengahan yaitu abad modern, setelah itu mulai dari abad 17 ke atas, kita akan mendapatkan filosof-filosof yang berusaha bagaimana, atau pemikir-pemikir Barat yang berusaha memutuskan rantai manusia ini dengan yang absolut itu sendiri. Bagaimana manusia itu percaya hanya pada dirinya sendiri saja, sedangkan diri manusia itu nggak absolut, berubah selalu dan nggak pasti. Nah, kita dapatkan Darwin misalkan mengatakan bahwa manusia itu tidak diciptakan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Keberadaan manusia nggak ada hubungan dengan Tuhan. Yang sampai hari ini mitos Darwin ini terus dipelihara di Barat dalam sains sekalipun. Padahal itu mitos, adanya filosofi yang tidak bisa dibenarkan secara sains sama sekali. Nah, dan bahkan orang yang nggak mau percaya dengan ini di akademi Barat bisa saja dia itu bermasalah dengan dunia akademi dan dunia riset misalkan. Begitu katanya. Dia putuskan hubungan. Begitu juga kita dapatkan Karl Marx misalkan. Dia memutuskan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Nggak ada hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia itu, perkembangan manusia, kehebatan manusia itu dikembalikan kepada ekonomi, faktor sejarah saja, faktor lingkungan lah yang kemudian menjadikan manusia itu bisa maju dan yang lain-lain. Jadi faktor ekonomi lah yang paling penting. Faktor ekonomi yang melahirkan agama, faktor ekonomi yang melahirkan tentang akhlak seseorang yang kita namakan akhlak begitu. Itu semua faktor ekonomi saja. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita dapatkan misalkan Friedrich Nietzsche, orang Jerman, dia bagaimana mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Kemudian tidak ada namanya baik dan buruk. Kita mengatakan baik buruk itu adalah nilai akhlak yang paling mulia, yang mengatakan tidak ada nilai baik dan buruk. Tapi nilai baik dan buruk yang dikatakan orang baik buruk itu hanya diciptakan oleh manusia yang kuat saja. Nah, jadi nilai yang baik, kemudian absolut yang merupakan nilai ketuhanan itu diputuskan oleh pemikir-pemikir Barat. Bahkan sampai hari ini, sampai kepada abad terbaru yaitu postmodernisme, pemikir-pemikir Barat seperti Derrida dari Prancis, dia mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang absolut, semuanya berubah. Jadi tidak perlu lagi meyakini kepada sesuatu yang sifatnya absolut sama sekali. Mereka hanya mengandalkan logika pendek mereka untuk meyakini sesuatu yang seperti itu. Itu namanya filsafat, mengandalkan logika semata, yang logika juga yang bisa terbantahkan dengan logika juga. Nah, sekilas kita lihat bagaimana diputuskan. Manusia itu adalah hidupnya ya dengan manusia itu sendiri. Percaya kepada manusia saja, nggak boleh percaya kepada yang lain. Dengan demikian, manusia hanya bangga dengan karyanya sendiri. Manusia hanya percaya dengan dirinya sendiri. Semua dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya betul, memang dia bertanggung jawab terhadap semua amalannya. Kemudian dia nggak percaya pada kekuatan di atas manusia. Tidak percaya kepada sesuatu yang ada di atas manusia itu sendiri, di mana manusia bisa bersandar kepada itu. Di mana zat tersebut yang boleh memerintahkan manusia, boleh mengajarkan manusia. Enggak. Ilmu pengetahuan itu didapatkan hanya daripada eksperimen manusia saja. Kalau di luar daripada eksperimen itu nggak usah percaya. Nah, itulah pemutusan rantai itu semua. Kembalikan kepada manusia. Oke, berhasillah. Ya, filosof-filosof Barat itu mengembalikan manusia itu, memutuskan mata rantai dia dengan Tuhannya. Kembali ya, jadilah sekarang manusia abad ini manusia yang hanya percaya pada dirinya sendiri, bersandar pada manusia itu sendiri. Secara fitrahnya dia di sini sudah menyalahi kodratnya. Nggak mau percaya lagi kepada Tuhan, nggak mau percaya lagi kepada sesuatu yang sifatnya absolut. Ayo, oke, kalau begitu percayalah pada Darwin, percayalah kepada Karl Marx, percayalah kepada Nietzsche, percayalah kepada para saintis saja, nggak perlu percaya kepada yang lain. Ya. Apa yang terjadi? Percayalah kepada hasil karya manusia saja, nggak perlu percaya kepada ilmu pengetahuan yang ada di luar daripada manusia. Adakah manusia hari ini merasakan kedamaian, ketenangan secara batinnya? Dengan apa yang mereka dapatkan. Ya. Kita akan dapatkan kondisi ya ketika manusia tidak bersandar kepada yang absolut,
ya, yang sifatnya adalah Tuhan yang menciptakan mereka, mereka muncul dalam kehidupan mereka muncul berbagai macam penyakit yang membinasakan diri manusia itu sendiri. Pada saat manusia tidak mau menjadikan ya, Allah sebagai Tuhannya, maka mereka akan menuhankan selain daripada Allah itu sendiri. Tapi aneh, itu bukan Tuhan dan bukan yang tidak absolut. Pada saat manusia tidak mau pergi ke tempat ibadah lagi, maka mereka akan mencari kepuasan ketenangan batinnya pada sesuatu yang bukan sifat ibadah. Tetapi itu mirip dan dijadikan persis seperti tempat ibadah. Kalau di barat lihat bagaimana ya orang pergi ke bola, ya bola mania itu seperti apa ya. Kalau di Jerman Munchen itu ya, saya sempat lihat dari jauh saja dengan Bang Eko ya, bagaimana tempat ibadah mereka yang gagah perkasa itu ya di Munchen ya, bagaimana menangis teriaknya histeris di situ ya, kepuasannya itu ada pada itu ya. Tapi sayang itu semua tidak absolut sifatnya, berubah hanya hasil karya manusia yang besok boleh saja tidak ada. Hari ini mereka ya yang maniak bola ya, apa yang akan mereka buat? Mereka ada kepuasan di situ ya, tapi itu kepuasan sementara yang terus mereka akan haus dan dahaga, yang mereka justru kemudian menjadi target daripada iklan-iklan perusahaan-perusahaan besar, permainan daripada perusahaan besar ya. Kemudian ya pada saat mereka tidak mau menyadarkan dirinya kepada yang absolut ya, muncul manusia yang aneh ya. Manusia yang ekonomikus kita katakan, yaitu yang mencari kepuasan hidupnya pada ekonomi, kepuasan hidupnya pada konsumsi. Maka dibangunlah mall yang besar sebagai ganti tempat ibadah. Mall yang besar ya, kemudian di situ ya orang mulai senangnya pergi ke mall. Ngapain ke mall? Lihat-lihat barang, cuci mata, setelah itu belanja. Nggak penting pun belanja ya. Bagaimana kita tahu Black Friday di barat seperti apa? Nggak penting pun belanja. Kenapa? Pemuasan nafsu dirinya yang tidak terpuaskan. Sebenarnya fitrahnya itu yang haus terus tidak tahu harus dipuaskan untuk dengan apa. Jadilah manusia yang fetisme. Fetis itu artinya apa? Manusia yang memuaskan diri dengan sesuatu yang sifatnya sampah, yang nggak penting sama sekali. Tapi udahlah, ada kepuasannya di situ. Mau apa lagi? Muncul peradaban mabuk, yang manusianya itu mabuk, kepuasannya itu dengan mabuk, padahal itu justru membinasakan dirinya. Karena apa? Yang inti itu tidak ada ya, yang inti fitrahnya itu hilang sirna. Kemudian ya muncul yaitulah saat ini kita dapatkan manusia yang konsumtif ya, kepuasannya itu pada berbelanja ya, yang seperti itu. Maka dinilai manusia itu pada apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, konsumtif itu, disitulah kepuasannya. Maka muncul di supermarket besar, mal-mal di kota-kota besar, orang nggak pergi lagi ke masjid. Untuk apa ke masjid? Nggak pergi ke gereja juga, bahkan mereka semua pergi ke tempat pemuasan nafsu mereka. Kemudian muncul lagi yang aneh lagi, manusia kalau boleh saya katakan itu adalah manusia jasadi, yaitu manusia yang memuaskan dirinya dengan jasad. Ya, manusia yang memuaskan dirinya dengan jasad. Inilah manusia yang mencari kepuasan dengan nafsu seksual mereka. Ya, udah yang jelas sehat dengan pasangan lawan jenis istri, nggak cukup, nggak bisa. Ya, cari banyak. Ya, free sex pun muncul. Kenapa? Dengan ini pemuasan nafsu bukan cuma berhubungan intim, makna tapi apa? Mencari kepuasan yang tidak pernah dahaga, yang dahaga itu tidak pernah hilang. Ya, ya mereka nggak bisa membayangkan punya seorang istri dalam hidup mereka, misalkan terpuaskan, nggak bisa. Ya, mereka terus. Kenapa? Nih, masalah pada rongga diri fitrah mereka itu nggak tenang asalnya, nggak tenang. Makanya di Eropa saja, di Barat saja yang sifatnya di situ adalah free sex, tapi terjadi juga pemerkosaan. Anehnya juga terhadap anak-anak kecil. Pedofil muncul, penyakit yang aneh, ya. Kemudian bahkan zoofilia lagi pada binatang, aneh sekali. Sudah nggak logis kehidupannya, ya.
Kok ada pemuasan pada sesuatu seperti itu? Muncul kemudian sama-sama jenis lagi. Wow, LGBT dan lain-lain itu kenapa muncul seperti itu? Bukankah itu penyakit yang lahir? Itu semua adalah mencari kepuasan hidup yang tidak terpuaskan. Makanya saya katakan, ada yang tanya misalkan di barat, ketika kita lewat-lewat itu, ya di halte misalkan, kawan-kawan mungkin lihat, saudara jamaah pernah lihat, di halte ada cewek sama cowok ya berdiri ciuman berpelukan santai aja begitu. Nah, pemandangan seperti ini itu punya nilai filosofis mendalam sekali, saya ingin jelaskan. Nah, bukan masalah halal haram di situ, tapi lebih daripada itu apa? Kita katakan, apakah orang barat itu lebih romantis daripada orang timur? Kemana-mana berpelukan, mesra-mesra. Tapi orang timur yang pakai jilbab kemana-mana pergi cukup pegang tangan aja, pelukan begitu saja, nggak sampai berciuman dan yang lain-lain. Bahkan maaf seperti ya tidak beradab dalam bahasa kita, nggak akan ada seperti itu. Apakah mereka nggak romantis? Apakah orang barat lebih romantis gara-gara mereka seperti itu? Ternyata kan nggak juga. Mungkin yang tinggal di barat sudah paham itu. Ternyata kan nggak juga. Tapi kenapa sampai di luar rumah seperti itu? Karena di dalam rumah dan batin mereka sendiri itu tidak tenang. Jadi mereka mencari ketenangan pada sesuatu yang seperti itu. Jadi haus selalu. Sampai di halte pun haus. Maaf ya, sampai di halte pun haus. Sampai di luar rumah pun haus. Tapi orang muslim, ya percaya kepada Tuhan, jiwanya tenang. Kemudian setelah itu menikah lagi dapat pasangan secara benar, makan dia sekali di rumah. Udah nggak perlu jajan di luar. Tapi pada saat Anda tidak makan yang benar di rumah, maka kemana-mana Anda akan jajan. Nah, itulah jajanan di samping jalan itu. Yang mereka tidak pernah, yang tidak pernah terpuaskan. Makan di rumah, dimasak sama istrinya, ini sebagai majas, sebagai kiasan saya katakan, makan di rumah disediakan sama istri, ya enak lagi. Setelah itu nggak perlu bawa bekal kemana-mana kan, nggak perlu harus makan jajan sebentar sana sini, minum seberjalan sana sini. Kenapa? Minum sudah cukup, makan sudah cukup, jiwa sudah puas, kemudian udah mikir di dunia luar, kita mikir yang lain, produktif. Nah, begitulah saya buat kiasan tentang itu. Kenapa? Karena ketenangan tidak ada, maka manusia akan mencari ketenangan pada jasad. Dan kemudian muncul aneh penyakit macam-macam karena jasad ternyata satu jasad tidak berhasil untuk memuaskan mereka. Dari jasad lawan jenis ke sesama jenis, dari sesama jenis muncul kemudian bahkan kepada binatang sekalipun. Pemuasannya di sana. Itu aneh-aneh penyakit datang. Inilah daripada kegelisahan yang pada saat manusia tidak bersandar hidupnya kepada yang absolut sebenarnya dalam hidup. Muncul begitu juga tesis pemikiran yang bermacam-macam, ya. Ada class civilization, ya, bagaimana benturan. Kemudian setelah itu muncul juga dalam hal ini tentang masalah the end of human, dikatakan oleh Fukuyama, misalkan manusia sudah berakhir, ya. Kemudian kalau dulu ada Alvin Toffler, dia katakan bahwa future shock, jadi ke depan itu membaca sesuatu dalam kondisi shock selalu, ya, shock selalu, kemudian macam-macam, serba tidak ada ketenangan. Jadi membaca juga terhadap masa depan manusia dengan pemikiran-pemikiran yang berbenturan, ke semua kondisi tidak menyenangkan, tidak nyaman, ya. Muncul pemikiran, dan pemikiran seperti itu yang diangkat ke bawah, yang diangkat ke atas, ya. Film-film juga tidak ada yang menenangkan, tapi film-film yang dihasilkan adalah film-film yang semuanya itu benturan, semuanya itu monster, semuanya itu menakutkan. Kenapa? Ketakutan dari dalam diri itu kemudian lahir keluar dalam karya. Ya. Aneh kan? Kemarin itu, ya, kita lihat tahun 2018, Theresa May di Inggris membuat sebuah kementerian namanya Kementerian Loneliness Ministry. Kalau kita ngomong ini Loneliness Ministry, ketawa orang. Ya. Ada menteri kesunyian, kesepian. Orang menyepi-nyepi dirinya, mencari kesepian, ya, kesepian di dalam masjid, di tempat ibadah. Makin sepi, makin tenang dia, makin sehat rohaninya. Ini menyepi
justru menjadi masalah, problem. Kenapa? Sandaran tak ada. Maaf saya katakan bahwa biara misalkan mereka ingin menyandarkan diri pada sesuatu yang absolut. Para biksu jauh-jauh di sana enggak rusak mental mereka. Tapi kok yang di ini rusak mental mereka. Tidak ada sandaran pada sesuatu yang sifatnya adalah absolut. Ya, tidak ada. Muncullah manusia-manusia yang kesepian di tengah kota. Ya, gersang mereka di tengah kota. Harus buat sebuah menteri lagi untuk loneliness itu. Allahu Akbar. Ini muncul mesti kita pahami yang kita tinggal di barat, betul pada anak-anak kita untuk kita ajarkan bahwa ini ada konflik, ada sesuatu yang masalah dengan sebuah peradaban ini. Jadi jangan hanya melihat pada peradaban materialistis di atas itu saja sudah selesai, ini hebat sekali. Jangan terpukau dengan itu. Ini juga untuk menentukan identitas kita seorang muslim, kita perlu kepada pemahaman yang seperti ini. Ya, jadi anak-anak kita tinggal di barat, mereka harus paham juga apa kekurangan daripada peradaban barat, hasil daripada peradaban barat ini. Nah, yang peradaban barat ini hari ini kalaupun ada penyakitnya sama di tempat kita, yaitu imbas daripada model peradaban barat yang kita adopsi dalam hidup. Nah, model peradaban barat yang kita adopsi dalam hidup. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenang damai hatinya ketika dia bersandar dirinya pada Allah, mengingat Allah dalam hidupnya. Setiap saat mengingat Allah, dia bersandar kembali kepada yang absolut. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Allah katakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakkallah kalian kepada Allah yang hidup tidak pernah mati. Tawakal itu apa artinya? Menjadikan wakil. Wakil itu ibaratkan kita mempercayai sepenuhnya masalah kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semua ke sana. Nah, secara iman kita dari dalam. Ya. Kemudian Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai seluruh manusia, kata Allah. Dalam surah Fatir ayat 15. Wahai seluruh manusia, bukan muslim saja. Bukan orang mukmin saja. Wahai kalian seluruh manusia, antumul fuqara, kalian itu fakir, enggak punya apa-apa. Kalian itu sifatnya adalah relatif, tidak punya apa-apa, punya sebentar habis itu akan hilang. Antumul fuqara, wallahu wal ghani, Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan dialah Allah Maha terpuji, kata Allah. Sandarkan diri ke sana, akan jadilah manusia yang utuh dalam hidup. Ya, manusia yang mustajim, sifatnya adalah sejahtera secara ruhani, sejahtera secara hidup juga, stabil dalam hidupnya juga. Maka tidak akan muncul pikiran yang merusak, tidak akan muncul pikiran yang macam-macam yang sifatnya justru adalah anxious di sana. Begitu. Ini mungkin ya pembuka daripada saya, sejenak mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Kembali kepada Teguh Azlan di Frankfurt. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas materinya hari ini mengenai iman dan sandaran hidup. Insya Allah kita langsung saja beranjak ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Di sini sudah masuk satu pertanyaan dari Bapak Abdul Munim. Insya Allah. Assalamualaikum. Senang sekali mengikuti ceramah Ustadz. Ini fakta yang kita hadapi di lapangan. Kesan saya ada tarik-menarik antara paham materialisme dengan spiritualisme. Mereka yang menuhankan materi terlihat kaya materi dan teknologi, ilmu dan miskin spiritual. Tapi mereka yang berfaham spiritualisme kaya spiritual tapi miskin materi, kurang duit, kurang teknologi. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa hidup di alam spiritual tapi tidak tertinggal di bidang material? Gitu Ustaz. Insyaallah pertanyaannya, silakan. Ya, kita mendapatkan dikotomi yang seperti ini di alam saat ini kita dapatkan ya, yang menuhankan materi ya, betul-betul bicara masalah materi saja, nggak ada spiritualnya. Orang bicara masalah spiritual tapi miskin secara materi. Tampak itu adalah dikotomi yang sangat jelas sekali kita lihat. Kita pun terombang-ambing saat ini, harus ngambil spiritual miskin materi, ngambil materi miskin spiritual. Jadi tidak ada contoh yang di tengah-tengah daripada itu.
uh, ada seorang pemikir Muslim dari Bosnia, ya, beliau adalah Ali Izzat Begovic, presiden pertama Bosnia. Beliau adalah seorang pemikir Muslim yang sangat terkenal. Beliau menulis sebuah buku adalah Islam antara Timur dan Barat. Beliau menjelaskan bagaimana sebenarnya Islam itu adalah bukan berdiri antara Timur dan Barat saja, tapi berhasil menyatukan antara Timur yang spiritual seperti di India, seperti di Cina, yang hanya spiritual saja, lari daripada dunia, buat tempat ibadah di atas lereng bukit yang rumit sekali, susah untuk digapai. Kenapa? Untuk lari daripada dunia. Buat tempat ibadah di tempat-tempat yang sunyi, lari daripada dunia. Nah, sedangkan Barat kondisinya adalah materi semuanya, tidak ada tempat ibadah yang sifatnya adalah yang menjadi tujuan dalam hidup mereka. Nah, sedangkan Islam datang dari dua sisi yang ekstrim ini, ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Islam menyatukan itu, ya, menyatukan itu. Misalkan buat masjid di pasar, ya. Masjid harus dibuat di tempat yang ramai orang, bahkan dekat dengan pasar. Nah, kalau kita lihat masjid-masjid kita yang agung, masjid-masjid yang bagus-bagus, yang punya sejarah, itu semua di pusat kota, itu juga semua dekat dengan pasar, dan bahkan dalam fikih nggak boleh bangun masjid yang tidak sampai ke situ dijangkau oleh manusia, atau dalam bahasa fikih klasik itu nggak kayak apa namanya, asap masakan kita itu kalau kita masak di rumah, asapnya itu nggak kesampaian ke masjid itu. Istilahnya jauhnya itu jangan sampai lebih daripada itu. Artinya memang dekat dengan kerumunan orang, ya. Jadi disatukan antara dunia dengan akhirat itu menyatu, nggak boleh terpisah dalam hidup. Begitu juga seorang Muslim, kita dapatkan seorang Muslim, ya, yang menjadi Muslim yang baik dalam hidupnya, ya, adalah mereka yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhiratnya, antara ibadahnya dan perbuatan duniawinya. Ya, kita dapatkan, ya, Allah katakan dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau seandainya salat telah ditunaikan, ibadah pada Allah telah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka fantashir, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari rizki daripada Allah. Masalah dunia, ya. Lihat, ya, nggak boleh duduk lama di dalam masjid, ya. Fa idza qudiyatis shalah, setelah salat selesai, bertebaran, keluar, cari. Kemudian ketika diajak untuk salat, cepat pergi menuju untuk salat. Itu kan filosofis yang sangat luar biasa di dalam Islam. Nah, kalau kita lihat ayat Quran dan hadis banyak masalah ini. Tapi kemudian penjawantahannya, perwujudannya dalam kehidupan Muslim saat ini enggak mampu demikian. Begitu juga yang bicara masalah agama. Ketika bicara masalah agama, kita hanya bicara tentang masalah yang sifatnya ibadah yang kadang-kadang terpisah daripada kehidupan yang real. Nah, wacana daripada mereka yang bicara masalah agama, mungkin ustadz kita kalau di sini Tengku, itu juga kiai-kiai, itu juga harus proporsional supaya masyarakat paham betapa agama ini betul-betul agama yang seimbang, agama yang sangat realistis, agama yang peduli dengan dunia dan tidak lupa dengan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirata wala tansa daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari dari apa yang telah Allah berikan itu adalah daral akhirah, cari untuk kehidupan di akhirat. Jangan lupa nasibmu, jangan lupa hakmu, bagianmu di dunia ini. Seimbang sekali. Ya, Allah suruh. Maka kita juga dalam mewacanakan agama harus seimbang seperti itu, dan kemampuan kita hari ini untuk mewujudkan bagaimana agama kita yang spiritualitas ini adalah sangat seimbang sekali dalam kehidupan kita masih sedang mencoba. Belum ada sebuah negara yang telah berhasil untuk menghasilkan karya Islam, ya, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk politik, dalam bentuk ini yang telah sukses dan berhasil. Kita sedang uji coba, sedang mencoba, sedang mencari format untuk yang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan itu semua ada dalam Islam, dan dalam perwujudan Islam yang benar, dalam secara ajarannya Islam telah menghasilkan produk yang seperti itu zaman dulu, ya, sudah berhasil,
Dan hari ini kita sedang mulai mencoba setelah gelombang daripada arus peradaban barat yang materialistis sedang menerpa kita. Saya sedang bangkit sedikit-sedikit terus mencoba untuk mencari format baru untuk menghasilkan kestabilitas antara materialistis dan spiritualitas yang terpisah ini. Hanya Islam yang mampu untuk melakukan yang seperti itu, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan dari saya pribadi, Ustadz. Ya. Kita mungkin sebagai orang-orang yang akhirnya menetap di Jerman dalam jangka waktu lama, kemudian kita memiliki keturunan di sini, Ustadz, mungkin kan kita ada dalam hati takut mungkin ya, Ustadz, takut nanti anak kita tumbuh di dalam lingkungan yang mana kita tahu itu lingkungan itu kan memiliki efek yang sangat besar akan sifat seorang gitu ya. Sebagaimana kita ketahui kekurangannya di Jerman itu masalah materialisme dan segala macamnya. Kemudian apa ini maksudnya kiat-kiat yang harus kita lakukan ini supaya kemudian anak kita itu bisa tumbuh, bisa berkembang sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang diajarkan dalam syariat, walaupun kita berada di dalam situasi di mana lingkungan ini apakah nanti ketika anaknya sudah masuk sekolah yang akan memberikan efek banyak gitu Ustaz ke dalam sifat anak ini nantinya. Bagaimana Ustaz? Ya. Bagus, ya. Terima kasih. Ini memang problem yang luar biasa yang kita hadapi selaku minoritas di Barat. Ya, problem yang luar biasa kita hadapi. Tidak kecuali juga di Indonesia juga kita hadapi gelombang yang seperti itu. Walaupun di sini mungkin kita ramai, mudah untuk menghadapi, ada kiat-kiat tertentu yang bisa kita create gitu untuk membuat. Tapi kalau di Barat, di Jerman misalkan akan sangat sulit sekali. Saya ingin katakan bahwa ya memang negara di Barat telah berhasil memformat bagaimana negara itu sekuler sifatnya adalah yang terputus habis dengan agama. Pada saat misalkan di Barat berhasil dibuat bagaimana 18 tahun anak itu sudah bebas keluar, tidak ada campur tangan orang tua lagi dalam hidupnya. Dia orang tua tidak boleh mendiktinya lagi. Orang tua bahkan bisa dipolisikan kalau seandainya dia mendikti anaknya atau anaknya mengadu bahwa itu dia dipaksa oleh orang tuanya. Ketika dia lepas dari rumahnya, pada saat orang tua nggak bisa bilang lagi no kepadanya, secara undang-undang negara juga terlepas kepada dunia luar. Dunia luar di sana siapa yang menyambutnya? Yang menyambutnya adalah iklan. Ya, iklan itu dibuat oleh siapa? Oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menjajalkan ini. Kemudian juga di sana ya, yang menyambutnya adalah arus kehidupan yang sama sekali tidak ada agama di situ. Model pergaulan yang mereka tidak tahu terhadap agama. Itu yang akan menyambut mereka. Itu yang membuka mulutnya yang menyambut anak kita yang keluar dari rumahnya. Nah, dari sini itulah pentingnya apa yang kita katakan, identitas anak kita yang harus tertanam baik pada saat dia masih berada di rumah bersama dengan kita. Pada saat dia masih berada di rumah dengan kita. Kemudian setelah itu adalah pada saat komunitas ini berhasil untuk menjadikan komunitas yang minoritas kita ini untuk menjadikan ada suatu kesatuan, mewujudkan bentuk pendidikan awal terhadap anak mereka yang mengembalikan identitas mereka. Al-Quran dan akidah keislaman dan akhlak mereka itu adalah nilai plus yang dimiliki oleh anak kita. Jadi pelajaran Al-Quran mereka, kemudian pelajaran akidah mereka, agama mereka, kemudian pelajaran akhlak mereka, ya, yang tulus yang kita ajarkan pada saat sejak dini, sejak awal. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa mengajarkan kepada anak kita kekurangan-kekurangan dan kondisi negatifnya daripada peradaban yang mereka hadapi. Tidak bisa juga kita mengatakan wow hebat-hebat selalu pada semua hal. Kita harus mengajarkan bahwa juga ada di sana kelemahan-kelemahan peradaban yang kita hidup, negara kita yang kita hidup saat ini. Berapa tidak ada hal-hal yang tidak manusiawi di situ. Hal yang tidak normal dalam kehidupan yang mereka hadapi. Mereka juga perlu merasakan cemas terhadap model gaya kehidupan yang seperti itu. Nah, mereka harus dibekali sejak dini juga dari terhadap hal yang demikian adanya. Ya, jadi 3 hal itu mutlak ya. Mereka mendapatkan pendidikan baik daripada orang tuanya selama mereka masih bersama kita, ya.
kemudian setelah itu juga ya pendidikan secara komunitas kita juga mencoba bagaimana anak kita itu tumbuh dalam komunitas yang kecil itu. Biasanya secara ini semakin kita merasakan sifatnya minoritas, maka ada suatu semangat kebersamaan yang erat sesama kita. Nah, semangat erat sama kita ini kita manfaatkan untuk mewujudkan identitas yang baik. Setelah itu adalah ada hal yang sifatnya negatif daripada negara ini daripada peradaban baik ini untuk kita ajarkan kepada anak kita. Yang sifatnya memang betul-betul normal, kita mengajarkan itu negatif, tidak baik. Mereka juga harus tahu, tidak semuanya adalah positif apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Nah, di sini tidak saya ajarkan kita harus bersifat menghukum diri, bukan. Nah, setelah itu kita selaku seorang minoritas di Barat, ya, kita bagaimana kemudian berinteraksi dengan kehidupan yang seperti ini. Nah, inilah nilai jihad kita di Barat. Nilai jihad dalam artian bahwa usaha keras kita, bagaimana kita bisa dengan identitas kita yang baik, kemudian dengan norma kehidupan yang kita anut, dengan akidah yang kita anut, kita bisa kemudian ini menjadikan sesuatu yang positif dinilai oleh orang di tempat itu. Bukan jihad artinya menghancurkan, bukan maknanya seperti itu, bukan. Tapi usaha keras kita untuk menjadikan kehidupan kita di Barat itu adalah fi sabilillah, yaitu menjadikan nilai plus terhadap Islam. Kita yang perkenalkan Islam untuk orang Barat. Ya, kita yang menjadikan Islam itu dikenal di Barat. Pada masa Nabi ada nggak kelompok minoritas Islam? Ada, seperti yang kita ceritakan yang berhijrah ke Habsyah. Di Habsyah di sana, ya mereka adalah minoritas Muslim, ya, tapi dilindungi oleh negara. Dari situ kemudian orang sana mengenal siapa Islam, seperti diceritakan oleh Ja'far. Kami orang Muslim adalah begini. Inilah keyakinan kami, inilah akhlak kami. Nah, inilah akhlak kami. Maka luar biasa apabila kita yang minoritas di situ, penyebab daripada tersebarnya Islam yang baik di tempat kita. Itu ya, adalah hal plus yang luar biasa, nilai plus yang luar biasa yang kita dapatkan di Barat, tidak kita dapatkan di Timur. Jadilah sesuatu kekuatan besar kita tinggal di sana, perjuangan kita yang kita ingin, bagaimana perjuangan kita di sana menghasilkan. Dan dari situ nilai fisabilillah kita akan kita dapatkan dalam hidup kita. Keturunan kita penyebab daripada Islam, keturunan cucu kita penyebab daripada Islam. Itu dia, jaga identitas itu. Kalau kita nggak mampu jaga identitas kita, bahkan kita merasa terjajah dengan kondisi kita, sebaiknya selamatkan diri, selamatkan iman kita, selamatkan generasi kita. Nah, begitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Sukri Rizky. Ustadz, apakah Ustadz memiliki saran referensi, buku atau kitab yang bisa kami rujuk untuk lebih lanjut mendalami filsafat tentang hakikat, sandaran hidup? Bagaimana Ustadz? Ya, tentang hakikat sandaran hidup, buku filsafat. Saya sebenarnya nggak bicara masalah filsafat secara umum, saya bicara masalah akidah. Tapi karena kita hidup di dunia yang realitas, apalagi di Barat, kita harus paham bagaimana akidah itu kita asaskan kepada pemahaman secara logika yang baik dan benar, ya, karena melihat kepada realitas kehidupan yang saya ini. Apakah ada buku khusus bicara tentang masalah itu? Bagaimana kalau pemikir-pemikir Muslim kita dapatkan, saya rekomendasikan seperti buku yang ditulis oleh Ali Izzat Begovic, ya silakan baca itu. Ya, Islam between East and West itu sangat penting, bagus. Itu menunjukkan bagaimana identitas Islam, begitu juga kemampuan Islam untuk menyatukan antara peradaban Timur dan Barat. Ada keistimewaan Islam di belakang daripada itu. Ya, ada juga buku-buku karya daripada Toha Abdurrahman, boleh dibaca. Ya, Toha Abdurrahman, seorang filosof dari Maroko yang masih hidup sampai saat ini. Alhamdulillah, mungkin ada diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahkan bahasa Prancis juga. Begitu juga ada buku-buku yang ditulis misalkan oleh filosof Mesir bernama Abdul Wahab Masiri. Ya, Abdul Wahab Masiri, saya tidak tahu apa ada terjemahannya dalam bahasa Inggris, tapi saya pikir ada. Ya, Abdul Wahab Masiri, banyak itu tentang bagaimana itu adalah scholar-scholar sarjanawan Islam yang mereka hidup di Barat, lulusan daripada Barat juga, tapi mereka nggak lupa ke identitasnya, mereka kemudian berhasil untuk melihat justru
Disinilah nilai hebatnya Islam. Begitu juga boleh lihat kepada buku yang ditulis oleh Muhammad Asad. Muhammad Asad seorang filosof Astro-Hungaria, tapi dia adalah seorang Muslim yang masuk Islam, ya, Road to Makkah. Dia juga ada bukunya terkenal sekali, ya. Atau nama asli beliau adalah Leopold Weiss, yaitu adalah seorang Muslim yang banyak menginspirasi para mu'alaf-mu'alaf yang lain untuk membaca kondisi daripada peradaban Barat. Silakan diketik aja Leopold Weiss ataupun Muhammad Asad, karya-karyanya apa. Itu memang orang Austria-Hungaria, seorang Muslim terkenal, meninggal tahun 1992. Ya, karya-karya beliau itu bisa membuka mata kita tentang bagaimana peradaban Barat itu, dan kemudian bagaimana selanjutnya kita bangga dengan akidah Islam kita, ya, begitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dengan pertanyaan dan jawaban tadi, maka berakhirlah kajian Ba'da Subuh kita pada hari ini. Kami ingin mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada Ustadz Amri Fatmi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kami yang berada di Jerman maupun di Indonesia ini. Kemudian kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya kepada para jamaah mungkin yang sudah menunggu di YouTube, karena karena Allah hari ini kita mengalami gangguan teknis sehingga tidak bisa untuk di-live-kan di YouTube. Insya Allah pada pertemuan kedepannya semoga tidak ada gangguan teknis dan kita bisa melakukannya sebagaimana kita lakukan pada hari-hari yang sebelumnya. Kepada para jamaah juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sekedar ingin mengingatkan bahwasanya kajian Ba'da Subuh ini insya Allah diadakan setiap hari pada pukul yang sama dan di channel yang sama. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya dengan Ustadz Amri Fatmi yaitu pada Ahad pekan depan insya Allah. Selaku panitia kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian akhir kata kami mohon maaf akan segala kekurangan, kekhilafan kami, dan kami mohon doa selalu. Dan kemudian kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat sarapan pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.